Loh kenapa? Karena kalau udah setelah subuh udah mepet-mepet tuh. Udah mepet-mepet meragukan, Pak. Tapi kalau udah di tengah-tengah malam, jam 11, jam 12, jam 1, nah itu yang meyakinkan. Ada dari jam 10 sampai jam 5. Kalau dari jam 10 sampai jam 5, jangan ambil yang ujung, jangan ambil yang di awal. Cari yang ambil yang tengah-tengah, yang meyakinkan. Cari yang meyakinkan. Sholat subuh kenapa kita nunggunya lama qomatnya? Kenapa nunggu qomatnya lama? Lebih lama daripada sholat yang lain, Pak. Karena ulama beda pendapat terkait dengan waktunya. Hanafi agak mundur sedikit. Semakin dimundurkan semakin baik, semakin meyakinkan. Hanafi waktu subuhnya itu setengah jam sebelum terbit matahari. Kalau terbit matahari jam 5.30 atau 5.20, ini baru jam sekarang ini baru masuk kalau mazhab Hanafi. Sekarang ini baru masuk subuhnya mazhab Hanafi. Jadi semakin diakhirkan semakin baik. Makanya qomatnya itu agak lama. Kenapa agak lama? Karena ulama beda pendapat tentang waktu subuh. Syafi'i mayoritas ulama agak cepat, Hanafi agak mundur. Kenapa maghrib qomatnya cepat? Maghrib sebaiknya cepat, Pak. Maghrib sebaiknya cepat. Kalau dulu waktu saya di Arab Saudi 7 menit, nggak nyampe 10. Kenapa? Karena ulama beda pendapat waktu maghrib. Ada yang mengatakan waktu maghrib, sebagian ulama Syafi'i, ada yang mengatakan waktu maghrib itu setengah jam setelah masuk waktu maghrib. Jadi kalau maghrib itu masuknya jam 5.10, jam 6 kurang 10, jam 6.20 udah habis. Jadi usahakan maghrib jangan lambat, subuh usahakan jangan terlalu cepat. Ya. Kenapa? Supaya meyakinkan. Karena ulama beda pendapat terkait dengan waktu subuh sama waktu maghrib. Waktu maghrib sebagian ulama mempercepat, enggak sampai isya, enggak. Jadi kalau ente sholat udah mepet-mepet isya, udah meragukan. Makanya sholat maghrib usahakan dipercepat. Kenapa? Karena ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa waktu maghrib itu hanya cukup untuk berwudu, sholat maghrib 3 rakaat sama ba'diyah maghrib 2 rakaat. Selesai, habis waktunya. Itu pendapat sebagian dari ulama Syafi'i. Silakan dibaca di kitab Matnul Ghayah wa Taqrib. Dan makanya maghrib sebaiknya dipercepat. Maghrib jangan dilama-lamain, Pak, ya. Kalau maghrib usahakan dipercepat, tapi kalau subuh usahakan diperlambat. Kenapa? Karena terlalu cepat ulama beda pendapat. Tapi kalau udah agak di tengah-tengah gitu kan, agak lambat sedikit, itu ulama sepakat. Kalau jam sekarang ulama sepakat ini. Kalau jam sekarang ini ulama sepakat, ya. Jadi subuh sebaiknya diperlambat, kalau maghrib sebaiknya dipercepat. Jangan kita ngambil yang ragu-ragu, ngambil yang yakin. Ya. Jadi itu al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan. Begitu juga terkait dengan puasa. Kita puasa, ya. Puasa, nunggu berbuka, dengar azan, Allahu Akbar, jangan berbuka dulu. Lihat jam sih udah, gitu kan. Lihat jadwal, bener enggak, gitu kan. Pastikan dulu, Pak. Kalau ragu, mundur dikit. Kalau mau mundur dikit. Begitu juga saat sahur. Makanya mazhab Syafi'i 10 menit sebelum subuh sebaiknya sudah imsak. Kenapa? Khawatir kita bablas subuh. Ya, mungkin jam kita terlalu bisa kelambatan, bisa kecepatan gitu kan, ya. Jadi supaya jangan ini gitu kan, sebaiknya 10 menit sebelum subuh sudah berhenti. Jangan sampai kita kebablasan. Jangan sampai nanti, waduh Ustaz, saya tadi sahur tapi udah dengar azan kayaknya. Enggak boleh lagi, Pak. Ya. Ustaz katanya kalau dengar azan masih boleh sahur sampai azan berhenti. Salah, itu enggak ada yang bilang begitu, Pak. Enggak ada yang bilang begitu. Ya. Yang boleh kita sahur sampai azan berhenti itu azan pertama. Ya. Azan pertama sahabat nanya, "Ya Rasulullah, kalau Bilal azan kita masih boleh makan?" Boleh sampai kalian mendengar